Usai serangan roket Iran ke Israel, kedua belah pihak seperti menahan diri untuk membuka gerbang perang yang lebih intens. Namun Rabu 9 Oktober 2024, Presiden AS Joe Biden diketahui menelepon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Pembicaraan telepon keduanya ternyata membahas soal serangan balasan Israel ke Iran. Bahkan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant pernah mengklaim jika serangan Israel terhadap Iran akan mematikan, tepat, dan mengejutkan. Akankah ada serangan balasan Israel ke Iran? Lalu bagaimana Iran merespons hal ini? Dikonfirmasi pejabat kedua negara, panggilan telepon Biden Netanyahu berlangsung sekitar 30 menit. Sambungan telepon ini merupakan perbincangan pertama Biden Netanyahu sejak Agustus 2024. Hasilnya menurut pernyataan Gedung Putih, kedua pemimpin negara sepakat untuk tetap berkomunikasi erat terkait rencana balasan Israel ke Iran. Biden menegaskan lagi bahwa ia mengecam serangan Teheran. Ia juga kembali menyatakan janji memberi dukungan kuat bagi Israel. Meski demikian, dalam pembicaraan ini, Biden tak menjelaskan pembahasan soal target-target pembalasan. Namun dia menyatakan tak mendukung ladang minyak dan infrastruktur nuklir Iran sebagai sasaran serangan balasan Israel. Selain soal Iran, Biden dan Netanyahu membahas serangan Israel terhadap sekutu Iran, yakni Hizbullah di Lebanon dan Hamas di jalur Gaza. Biden mendesak Israel untuk meminimalkan korban warga sipil dalam serangan ke Lebanon. Di sisi lain, Biden kembali menegaskan hak Israel untuk mempertahankan diri dari serangan roket Hizbullah. Terkait Israel-Hamas, Biden dan Netanyahu membahas pentingnya diplomasi baru guna membebaskan para sandera yang ditahan. Sebelum pembicaraan ini, sejumlah sumber menyebutkan hubungan antara Biden dan Netanyahu tegang seiring eskalasi yang kian tajam dalam konflik Israel dengan Iran dan serangan Israel atas Hizbullah di Lebanon. Di sisi lain, tak ada tanda-tanda gencatan senjata untuk mengakhiri konflik dengan Hamas di Gaza. Ketegangan juga disebabkan Amerika Serikat menilai Israel lambat dalam memberikan rincian rencana pembalasan serangan Iran. Adapun Amerika Serikat disebut berulang kali dikejutkan oleh tindakan Israel, antara lain pembunuhan pemimpin Hizbullah Hassan Nasrallah oleh Israel, hingga peledakan pager dan walkie-talkie yang digunakan oleh anggota Hizbullah di Lebanon. Padahal Mei hingga Juni lalu, Biden sempat mendorong Israel menyepakati proposal gencatan senjata di Gaza, tetapi gagal. Namun sikap Amerika Serikat juga ambigu, sebab di sisi lain negeri Paman Sam terus menegaskan dukungan terhadap Israel dalam konflik di Timur Tengah. Lalu bagaimana Iran menanggapi rencana serangan balasan Israel? Teheran sebelumnya menyatakan setiap pembalasan Israel akan dibalas dengan kehancuran besar. Iran pun kini mulai bergerilya ke negara-negara tetangga guna mencari dukungan. Pada Rabu 9 Oktober, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi melawat ke Riyadh dan bertemu dengan putra mahkota Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman atau MBS. Sementara asisten khusus Menlu Iran untuk urusan Asia Barat, Mohammad Reza Shebani, bertemu Ketua Parlemen Lebanon, Nabih Berri di Beirut. Dalam pertemuan dengan Araghchi, Pangeran MBS menyatakan keprihatinan mendalam atas meningkatnya krisis di kawasan dan meluasnya perang, yang menekankan perlunya semua negara di kawasan untuk melindungi stabilitas dan keamanan regional. Sebelumnya, Araghchi ke Lebanon dan menegaskan kembali dukungan Iran untuk Beirut. Adapun Selasa 1 Oktober, Iran telah menembakkan sekitar 200 rudal balistik ke Israel. Meski serangan rudal ini diklaim tidak berhasil oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, nyatanya Israel sempat dibuat panik lantaran pertahanan Iron Dome-nya sempat dibobol rudal Iran Sabtu 3. Usai serangan ini, Israel ternyata tidak tinggal diam. Israel tiba-tiba menyerang gudang senjata Rusia di Suriah Kamis 3 Oktober. Melalui serangan ini, Israel diduga berupaya menggembosi sumber pasokan senjata Iran, yaitu Rusia. Komunikasi Biden dan Netanyahu bakal membuat dunia cemas, sebab jika benar Israel membalas serangan Iran, risiko perang terbuka besar-besaran dikhawatirkan tak terelakkan lagi. Padahal baik Israel maupun Iran adalah dua negara dengan persenjataan canggih dan hulu ledak nuklir. Jika ini sungguh terjadi, maka Timur Tengah benar-benar bakal membara.